Kita merayakan Paskah SF2 sendiri ya. Minggu depan tanggal 31 kita merayakan Paskah, ibadah dan perayaan Paskah di gedung utama ya, bersama sekolah minggu lainnya ya. Kalau bisa jangan terlambat ya, karena dimulai pukul 9 jam 9 ya. Sudah buka pintu gate-nya ya, gerbang gate-nya sudah dibuka. Terus untuk guru-gurunya nanti ada pertemuan ya, jangan pulang dulu. Oke, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Firman Tuhannya yaitu I love hope ya. Sangat apa harapan ya? Aku sangat berharap ya. Siapa yang berharap ini ya? Berharap sesuatu ini ya. Nah, ini bulan yang indah ini ya, kita diberi kesempatan Tuhan untuk boleh memperingati lagi kematian Tuhan Yesus ya. Kematian Tuhan Yesus yang mau, dia sendiri adalah Allah yang luar biasa ya, Allah dari segala Allah, tapi mau turun ke dunia sebagai manusia ya. Karena apa kok sebagai manusia? Karena menyelamatkan manusia. Dia adalah Allah sendiri ya. Di dalam Yohanes pasal 1 dikatakan, nanti dibacakan, kita baca Yohanes dulu. Yohanes pasal 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah ya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang terjadi dari segala yang telah dijadikan ya. Di dalam Dia ada hidup. Hidup itu adalah terang manusia. Jadi Allah sendiri ya, yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Sebab itu Allah sendiri turun ke dunia sebagai manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Allah sendiri tidak pernah, meskipun dia menjadi manusia, seperti manusia, Tuhan tidak pernah berdosa. Itu hebatnya. Kita, siapa manusia di dunia ini yang gak pernah berdosa? Semua pasti pernah berdosa. Ada yang gak pernah salah? Coba angkat tangan. Tidak ada yang pernah yang hidupnya suci terus mulai lahir? Iya, nggak ada. Sejak kecil aja sudah nakal. Sejak kecil sudah merepotkan orang tua. Ada masih kecil sudah suka bohong, ya, suka menjengkelkan papa mamanya. Ya, sejak kecil ada yang nggak baik hidupnya. Sebab itu kita ini adalah natur dosa ya, seperti Adam dan Hawa, dia jatuh di dalam dosa. Jadi seperti barang, kalau Tante Dewi turunkan, jatuhkan, pasti ke bawah, karena ada gaya gravitasi bumi. Jadi selalu ke bawah, tidak melayang di atas, kecuali kalau di bulan ya. Sebab itu Tuhan meskipun mau jadi manusia, Tuhan tidak berdosa, sama sekali tidak berdosa. Kepingin memberi contoh kepada manusia, mau hidup belajar suci seperti Tuhan. Loh Tante, ini anak Tuhan bisa suci, ini aku ya nggak bisa. Bisa kalau mau. Sebab itu Tuhan rindu kita ini sebagai anak-anaknya itu harus belajar hidup suci. Karena kita bukan hanya sebagai manusia biasa. Nanti kita semua akan masuk di dalam kerajaan surga, karena kita ini diangkat sebagai anak-anaknya, anak-anak Allah. Senang ya kalau kita diangkat sebagai anak-anaknya Bapak Jokowi gitu ya, presiden. Wah senang. Wah ya, Pano ya diajak jadi diangkat jadi anaknya Bapak Presiden. Senang ya Pano ya, kemana-mana dikawal. Mau pergi ke presidenan langsung disuruh masuk ya, hormati sama semua seluruh negeri gitu ya.
Wah, senang. Apalagi kalau kita diangkat sebagai anak Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya, kalau kita mau menerima Yesus, ya, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Wih, enak sekali ya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita dijadikan anak-anaknya. Ya, demikian juga. Sebab itu Tuhan mau turun ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia, yaitu Tuhan mau disalib, mau berkorban, ya. Meskipun Tuhan Yesus dianiaya, dipukuli, dicambuk, ya. Meskipun Tuhan Yesus itu tidak bersalah, tapi dihancurkan hidupnya. Meskipun dia Allah, tapi dia tidak melawan. Bisa saja waktu itu Tuhan Yesus disiksa di kayu salib, ya. Perjalanannya menuju ke Golgota, dicambuki, dipukuli, dihancurkan badannya, ya. Kalau dia cambuk, zaman dahulu itu cambuk itu dicambuk, cambuknya bukan cambuk seperti biasa yang dari tali itu, dari ampar itu dicambukkan ceter enggak ya. Tapi itu cambuknya Romawi itu ada gerigi-geriginya, seperti kayak besi, terus habis itu nancap, ditarik, berarti bisa narik dagingnya. Ngeri ya. Tapi Tuhan Yesus tidak melawan, Tuhan Yesus tidak memberontak. Bahkan waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani sebelumnya disiksa, Tuhan Yesus waktu berdoa, ya, ditangkap, Tuhan Yesus juga tidak melawan. Bahkan ada yang mau menghunuskan pedangnya gitu ya. Terus muridnya Tuhan Yesus ya, ada yang menghancurkan telinganya itu, tentaranya, salah satu tentaranya, kemudian putus, terus dipasangkan lagi. Dipikir tidak ditangkap Tuhan Yesusnya, tapi sudah ditolong sama Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus ditangkap. Tuhan Yesus sudah mengasihi, nempelkan, memberi mujizat, ngambil telinganya terus ditempel lagi, ya, sama tentaranya tadi itu ditempelkan gitu. Ternyata sudah ditolong orang yang telinganya putus tadi, yang mau nangkap Tuhan Yesus, ditolong Tuhan Yesus, dimasuk noplok, mengalami mujizat, tapi tetap nggak percaya sama Tuhan Yesus, tetap nangkap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mengasihi, tapi mereka masih jahat sama Tuhan Yesus. Apalagi para imam-imam yang tidak suka sama Tuhan Yesus. Nah, kita mau lihat bagaimana Tuhan Yesus itu sudah mengasihi, tapi orang-orang tetap tidak mengasihi. Sudah memberi mujizat, tapi tetap orang-orang tidak percaya, ya. Tapi semua itu memang digenapkan supaya Tuhan memberi contoh kepada kita semua. Kalau kita semua sudah disakiti sama orang lain, bolehkah kita membalas? Dalam segala hal, mulai kecil sampai yang paling besar, jangan sekali-sekali membalas. Yang membalas itu nanti Tuhan sendiri. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengampuni. Sebagai anak Tuhan harus mengasihi. Belajar dari siapa itu? Tuhan Yesus. Loh, emangnya tante, aku disakiti ya, aku dikata-katai ya, masa aku mengampuni? Hatiku sakit tante, tetap mengampuni, tetap memaafkan, ya, jangan dibalas. Indah ya kalau kita punya Yesus itu. Tuhan Yesus bisa saja waktu dia di kayu salib atau disiksa, dia diolok-olok juga. Kamu katanya Allah, turun dari salibmu. Tapi Tuhan tidak memakai kekuasaannya. Seluruh malaikat bisa saja menolong Tuhan Yesus. Dia Allah. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan tidak sombong, ya. Tuhan ingin memberi contoh.
Allah sendiri memberi contoh, harus belajar bisa mengampuni orang lain. Kalau direndahkan, tetap sabar. Ya, kalau diinjak-injak hidup kita oleh orang lain, tetap sabar. Ya, tapi kita punya hikmat, jauhi orang yang jahat itu. Ya, kita melihat bagaimana proses Tuhan Yesus itu disalib. Ada yang bisa bacakan? Bantu Tante Dewi bacakan. Matius 27 ayat 33 sampai 56. Ada yang bisa bacakan? Brian mau bantu Tante Dewi? Oke, silakan Brian. Boleh berdiri Brian? Terima kasih. Yang agak keras, Nyom. Maka terkena mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya batu bara. Terus Nyom. Lalu mereka beri dia diambil di tempat-tempat itu. Setelah ia mengangkatnya, ia bersama dia. Dan menentang dia, mereka membagi pakaian dengan lalu mereka duduk di ujung meja. Dan dia di atas kepalanya dan pakai tulisan yang menyebut dan mengatakan itulah Yesus Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disambut dengan orang Yahudi, seorang di sebelahnya, orang-orang yang lewat di sana memuji dia dan para mereka berkata, engkau yang mau merobohkan gereja ini dan mau membangun gereja ini, sementara dirimu jikalau engkau anak-anak keturunan dari Saleh itu. Demikian juga imam telah bersama-sama ahli Taurat dan mereka yang dan mereka orang lain yang sama tapi dirinya sendiri tidak mendapati sama. Demikian saya turut dari Baiklah Allah memberikan dia. Kalau Allah berkata kepadanya, akulah anak Allah. Bahkan artinya Iya, terima kasih. Sampai situ dulu. Jadi dikatakan ayat 33, ya. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Jadi waktu itu Tuhan Yesus setelah disiksa, dia disuruh pikul salib, ya. Kalau disiksa, dicambuk, diludahi, dikasih mahkota duri sampai berceceran darah, ya. Dari kepalanya itu, berceceran darah, ya. Tapi Tuhan Yesus tetap sabar, ya. Dia menuju tempat yang bernama Golgota, ya, bukit Golgota. Waktu dia jalan sampai di atas sana, dikatakan, ya, itu tempat tengkorak, tempatnya orang-orang yang berbuat jahat, terus disalib di situ, kemudian mati di situ. Makanya disebut tempat tengkorak, ya. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu, ya. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya, soalnya pahit sekali, ya. Sesudahnya menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang pundi. Lalu mereka duduk dan menjaga di situ, menjaga dia, dan di atas kepalanya terpasang tulisan, inilah Yesus Raja orang Yahudi. Jadi di situ ada Tuhan Yesus disalib waktu itu. Yang satunya itu cuma di tali aja, tapi kalau Yesus dipaku, ya, dipaku tangannya sampai lubang, ya. Terus kemudian kakinya juga. Yang di sebelah kanan dan kirinya Tuhan Yesus itu juga penjahat-penjahat besar. Tuhan itu dikira penghujat karena dia mengaku sebagai Allah, tapi orang-orang tidak percaya bahwa itu Allah. Sebab itu orang-orang Yahudi, bangsa Yahudi zaman dulu marah sekali. Kok berani-beraninya kamu menyebut sebagai Allah? Sebab itu orang Yahudi tidak suka. Dia sukanya sama Musa, Nabi Musa. Kemudian Tuhan Yesus disalib. Begitu Tuhan Yesus disalib, terjadi gelap gulita.
Ya. Terus Tuhan mati waktu itu. Begitu Tuhan Yesus mati karena dia nggak kuat, tapi sebelumnya Tuhan Yesus sudah diolok-olok. Dikatakan di belum om, nanti ya om ya. Setelah itu baru minta tolong dimatikan nanti. Ya. Setelah itu dia ayat 36, lalu mereka duduk situ menjaga dia supaya karena sudah difirmankan ini Yesus ini pasti hilang nanti. Bukan hilang padahal, tapi Yesus bangkit. Dia dijaga supaya tidak ada yang mengambil. Di ayat berikutnya, dan di atas kepalanya terpangsang tulisan inilah Yesus Raja orang Yahudi. Bersama dia disalibkan 2 orang penyamun, yaitu penjahat, seorang di sebelah kanan dan seorang lagi di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggeleng-gelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai, engkau yang merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib." Tuhan Yesus diejek, sudah disiksa, sudah dihancurkan, sudah diberi mahkota duri, diejek. Katanya kamu Allah, turun ya. Nek kamu Allah turun bisa seharusnya, tapi Tuhan tidak mau, ya. Tuhan tidak ingin memberi contoh yang jelek, ya. Tuhan tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan, ya. Terus dikatakan ayat berikutnya, ia menaruh harapannya pada Allah. Ya, ini Tuhan itu menaruh harapannya kepada Allah. Ya, jikalau Allah berkenan kepadanya karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia juga mencelahnya. Jadi yang sebelah kiri itu juga mencela Tuhan Yesus. Hei Tuhan Yesus, kalau kamu Allah selamatkan aku juga. Tapi yang di sebelah kanannya Tuhan Yesus bilang, ya, kamu nggak boleh bilang seperti itu, ya. Ini adalah Allah, ya. Terus dikatakan yang nomor ayat 45. Silakan 45. Siapa yang bisa bantu? Raiden, bisa bacakan Raiden. Sekarang yang perempuan aja. Coba yang perempuan. Nah, siapa yang bisa bantu Tante Dewi ayat 45. Lois. Matius 27 ayat 45. Ya, silakan berdiri. Oh, lagi batuk ya, Grace aja wes. Gigi saudara. Grace. Silakan Grace. Boleh berdiri Grace? Terima kasih. Terus sampai 56. Ya, cancel, yang keras cancel, berdiri cancel. Kira-kira jam 3 betul-betul suara nari. Eli, lama sekali, artinya anakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil benang karat, mencelupkannya ke dalam anggur asar, lalu menyebutkannya pada batang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah dia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan dia takbir bait suci 11 dari atas sampai ke bawah. Dan jadinya tempat bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang.
Oke, terima kasih Kengso. Nah, ini anak-anak, setelah Tuhan Yesus disiksa tadi, ya dikasih mahkota duri, diolok-olok, terus juga ditombak ya. Ininya apa? Perutnya gitu ya. Terus Tuhan Yesus pada jam 12 ke-8 akhirnya meliputi seluruh daerah itu. Terus jam 3-nya, kira-kira jam 3 ya, akhirnya Tuhan Yesus tidak kuat lagi. Dia bilang Eli Eli, bukan manggil Eli itu ya, tapi Eli itu bahasa Yunani atau bahasa apa itu ya. Itu dia artinya itu Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Terus kemudian begitu Tuhan Yesus mati, kemudian tiba-tiba gelap gulita, terus tabir bait suci terbelah jadi dua, ya, dari atas sampai ke bawah. Terus terjadi gempa bumi yang hebat seperti kemarin kita juga merasakan gempa bumi dong. Ya, terjadi gempa bumi yang luar biasa yang hebat. Terus lalu kuburan-kuburan itu terbuka, ya. Terus bangkit orang-orang yang hidupnya suci selama di dunia, dia bangkit. Tidak ada ya, siapa di sini yang meninggal terus tiba-tiba kejadian seperti ini? Tidak ada satupun, hanya Allah kita yang seperti itu ya. Kemudian lalu berkata orang-orang yang ada di sekitar itu bilang, sungguh ini adalah anak Allah. Nah, kalau sudah kejadian seperti ini, baru mereka bilang, sungguh Yesus ini anak Allah. Luar biasa ya. Tante Dewi punya filmnya, tapi Tante Dewi ngambil dari film anak-anak ya. Jadi ini cuma hanya film, tapi yang sesungguhnya yang benar itu yang ada di dalam Alkitab. Kita mau lihat ya. Minta tolong dimatikan. Bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus. Ada suaranya Om? Oh, yang sana rusak. Nah, ini waktu Tuhan Yesus disiksa menuju Bukit Golgota. Itu ibu Yesus, Maria bersama murid-muridnya. Kemudian Yesus disalib. Tuhan Yesus sudah tidak kuat lagi dan dipaku tangannya. Ini tentara Romawi. Tidak bisa ya, kapan hari bisa ya? Kalau langsung dari Google masuk di situ bisa nggak pakai ini? Sama. Thank you, Marika. Nah ini tubuhnya Yesus sudah hancur karena tadi dicabik-cabik tadi ya, waktu dipukul, dicambuk tadi. Nah, waktu Tuhan Yesus mati, ini Lucifer, penghulu penjaga yang di neraka, penghulu setan yang ada yang hidup di neraka itu hancur. Tuhan Yesus turun langsung ke neraka mengambil kunci maut untuk menyelamatkan manusia supaya manusia itu tidak berdosa lagi. Tapi iblis yang jahat tadi itu pengennya manusia itu jatuh di dalam dosa, ya, dosa yang sombong. Kalau tadi Tante Dewi dengarkan firman Tuhan tadi, dosa sombong. Ini semua menangis meratapi Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus pergi, Tuhan Yesus, siapa nanti yang sama-sama kita? Next. Nah, setelah Tuhan Yesus, iya yang kedua yang tadi. Nah ini, diklik aja. Bisa? Nah. Dicepatkan ini.
Ini waktu Tuhan Yesus dihakimi. Yang dicepatkan bisa diserat. It's okay. Sabar ya. Jadi setelah Tuhan Yesus mati, ternyata seperti janjinya yang di dalam firman Tuhan jauh sebelum Tuhan Yesus lahir, dikatakan Yesus nanti bangkit. Ternyata benar, anak-anak. Yesus adalah Allah, dia bangkit. Ya, pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Sebab itu kita Jumat Agung nanti tanggal 29 itu kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Itu diperingati seluruh dunia, ya, yang ada di dunia, termasuk negara kita. Makanya kita juga memberi kesempatan boleh untuk beribadah dan diliburkan sebagai tanggal merah, ya. Jadi 29 itu wafatnya Tuhan Yesus, meninggalnya Tuhan Yesus. Dan pada hari yang ketiga Yesus bangkit, yaitu biasanya kita peringati hari Minggu sih. Tapi di dalam Alkitab tidak ada dikatakan oh matinya itu hari Jumat, terus bangkitnya itu hari Minggu, enggak. Tapi pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dan hidup. Ya, waktu itu murid-muridnya Tuhan Yesus mau istilahnya mau mengunjungi makamnya Tuhan Yesus, mau memberi bunga gitu ya. Tapi ternyata kuburnya kosong, tinggal bajunya saja, tinggal kainnya saja. Ternyata Tuhan Yesus tidak ada di dalam kubur, ya. Padahal sudah dijaga oleh pasukan tentara Romawi. Ternyata malaikat yang dari surga itu membuka kubur Yesus. Pada zaman dulu itu kuburnya bukan seperti kita kuburan gitu ya, tapi kuburan zaman dulu itu seperti gua-gua. Jadi ditutup rapat sama batu yang besar. Jadi tidak satu pun yang bisa membuka kalau tidak petugas-petugasnya yang banyak orang itu membuka kubur. Itu kubur pada zaman dulu ya. Kalau kuburan kita sekarang orang meninggal mati di tanah ya, di dalam tanah gitu. Kalau dulu enggak seperti gua-gua gitu ya. Tapi di sini kita mau belajar. Yesus mengajari kita. Yesus mengharapkan kalau kita ini anak-anak sudah percaya sama Tuhan Yesus. Siapa di sini yang sudah percaya sama Tuhan Yesus? Yang sudah mau terima Tuhan Yesus? Puji Tuhan. Ya, bukan hanya cuma percaya tok, terima tok, tapi Tuhan Yesus berharap selama kita di dunia ini loh, selama kita hidup ada di dalam dunia ini, selama kita mengikuti Tuhan Yesus, bisa dikit seperti tadi. Oke. Sabar ya. Gak apa-apa, itu teruskan aja. Ini yang Tante Dewi ceritakan tadi ya. Ini versi anak-anaknya ini. Nah itu dia bilang Eli lama sabatannya. Itu orang-orang yang di bawah yang mengolok-olok Yesus. Hei Yesus, katanya kamu anak Allah, katanya kamu Allah sendiri. Kenapa kamu nggak turunkan dirimu? Nah ini orang-orang yang jahat, imam-imam besar pada zaman dahulu, orang-orang Yahudi. Makanya sebab itu sampai sekarang pun mereka dihukum oleh Allah. Ya, terjadi perang yang hebat Palestina sama Israel. Kita tahu kan di TV ya, kita lihat perang terus. Karena apa? Dihukum Allah dia. Nah itu penjahat yang di sebelah kanan dan kiri Yesus tidak disalib, dipaku seperti itu, tapi tangannya cuma diikat. Ya, beda kan? Nah ini waktu Tuhan Yesus mati. Waktu Tuhan Yesus mati tiba-tiba terjadi gelap gulita.
kepadamu aku serahkan hidupku. Dia bilang gitu. Jadi waktu Tuhan Yesus meninggal, rohnya itu masuk ke dalam pintu maut, mengambil kunci keselamatan. Nah, ini terjadi kegelapan. Supaya orang-orang yang percaya kepada Yesus, ini tirai bait Allah terbelah jadi dua, ya. Supaya yang percaya kepada Yesus tidak binasa nantinya. Terus pada hari ketiga Tuhan Yesus akhirnya, ini Tuhan Yesus kan mati, terus ditombak lambungnya. Lambung Yesus ditombak. Nah, ini Yusuf Arimatea yang punya, ini orang kaya, punya kuburan yang luar biasa. Terus dia bilang, tolong bawa Yesus masukkan ke dalam makamnya yang punya ini Yusuf dari Arimatea. Kemudian ditutup. Dan pada hari yang ketiga, kita sudah dengar ceritanya, Yesus bangkit. Oke, next. Nah, itu malaikat yang menolong Allah. Dikatakan Yesus sudah ada di sini. Yesus sudah bangkit. Yesus sudah dikira itu bukan Tuhan, tapi begitu dengan suaranya, ya, Maria, loh, kenal aku. Begitu dipanggil, Maria baru tahu kalau itu Yesus. Yesus itu panggilannya guru. Guru. Yesus ini kudus, suci. Jadi ini tubuh kemuliaan, ya. Ini bukan tubuh biasa, tapi tubuh kemuliaan. Setelah Yesus bangkit, dia pakai tubuh kemuliaan. Aku akan pergi kepada Bapakku yang di surga, kepada Allahku dan Allahmu. Tuhan mau naik ke surga. Nah, akhirnya Maria lari pergi ke murid-murid yang lain. Aku tuh melihat Tuhan, Yesus bangkit, Tuhan bangkit, Tuhan hidup. Kemudian Tuhan Yesus pun juga menampakkan diri kepada murid-muridnya. Padahal waktu itu ditutup, ya, ruangannya ditutup karena murid-murid Yesus takut ditangkap juga seperti Tuhan Yesus oleh tentara Romawi. Itu pengikut-pengikutnya harus juga ditangkap. Mereka ada di suatu ruangan, tiba-tiba Tuhan Yesus menampakkan diri juga kepada mereka,
mereka kaget. Tubuh Yesus setelah bangkit, Yesus itu bukan menjadi seperti manusia lagi seperti dulu, tapi memakai tubuh kemuliaan. Ya, anak-anak juga. Suatu saat, ya, kalau anak-anak sudah kembali kepada Tuhan, kembali secara pribadi itu biasanya dipanggil Tuhan meninggal. Itu kalau secara pribadi. Tapi kalau secara bersama-sama, ya, ikut pengangkatan, Yesus nanti turun lagi ke dunia yang kedua kalinya. Kita tidak tahu kapan. Kita nggak ngerti kapan. Pasti ya, tante, pasti firman Tuhan digenapi. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, semuanya nanti bisa naik ke surga bersama-sama Tuhan. Tuhan Yesus sekarang ini ada di surga, menyediakan tempat bagi anak-anak semua. Ada rumahnya Louis, ya, ada rumahnya Tante Tabita, ada rumahnya Tante Dewi. Di surga Tuhan menyiapkan tempat bagi kita yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Senang ya? Siapa sini nanti kalau meninggal di surga atau di neraka? Tidak ada ya. Semuanya pasti pengen ke surga. Ya, Tuhan menyiapkan tempat bagi kita di surga. Kalau tadi pagi Tante Dewi waktu mendengarkan firman Tuhan di ibadah bersama ya, itu dikatakan ada seorang pendeta ya, seorang pendeta atau seorang pemimpin gereja atau gimana ya, orang yang luar biasa gitu dipakai oleh Tuhan. Kadang bisa menyembuhkan orang yang sakit, bisa mendoakan orang sehingga ditolong. Tapi waktu dia ini cuma mimpi, ya diceritakan bahwa itu mimpi. Waktu orang itu cuma mimpi, kemudian dia jalan-jalan, diajak malaikat jalan-jalan ke surga. Waktu bisa dinyalakan lampunya, Eli di depan, Eli belakangnya. Oke. Waktu dia jalan-jalan, diajak ke surga, dia tuh mimpi jalan-jalan ke surga. Dilihatkan ada rumah yang bagus sekali, yang luar biasa. Wah, ini pasti rumahku. Ya, nanti rumahku ini pasti besar di surga. Karena aku di dunia itu setia sama Tuhan, setia pergi ke gereja, ya. Wah, bisa melayani Tuhan, khotbah sampai diberkati Tuhan gitu ya. Sampai banyak jiwa yang dimenangkan. Tapi ada sesuatu yang tersembunyi. Kemudian malaikat itu bilang, itu bukan rumahmu. Diajak jalan lagi ke tempat yang biasa. Oh, ini bukan rumahmu juga. Sampai diajak jalan lagi. Sampai di tempat seperti gubuk yang reotnya kecil. Itu namamu, ada tulisan. Itu namamu. Kemudian dia bangun, sadar bahwa di dunia ini tuh tidak ada apa-apanya. Meskipun melayani, tapi kalau hatinya masih busuk, hatinya masih ada dosa, ya, masih simpan dosa, ya, dia pengennya dimuliakan di dunia. Wah, ini kalau mimpin pujian luar biasa. Wah, ini kalau menyampaikan firman Tuhan luar biasa. Wah, ini nih melayani itu berapi-api. Tapi Tuhan yang tahu sampai kedalaman hidup kita. Kalau hati kita selama di dunia masih jelek, ya, pengen dipuji, pengen dihormati, pengen dimuliakan di dunia, pahala itu hilang, mahkota kekal itu hilang. Untung-untung masih ada rumah kecil seperti gubuk tadi di surga daripada tinggal di neraka, ya. Jadi dia waktu dia bangun sadar, bertobat sungguh-sungguh, ya. Orang tadi yang dipakai melayani Tuhan setiap minggu itu akhirnya bertobat. Oh iya, aku masih ada dosa sombong. Oh iya, aku masih ada dosa jemawa. Oh iya, aku masih ada dosa pengen dipuji saat melayani. Ngeri ya. Jangan sampai anak-anak datang ke sekolah minggu cuma sekedar karena disuruh papa mama kok. Datang ke sekolah minggu pengen dengarkan firman karena kepaksa disuruh papa mamanya. Tidak dari hatinya sendiri. Ya,
datang ke sekolah minggu, badannya ke sekolah minggu, tapi mainan HP terus. Waktunya memuji Tuhan mainan sendiri, hati-hati. Ya, next. Dari sini Tuhan mengharapkan, ya, kalau Tuhan itu sangat-sangat mengharapkan. I lovely hope, ya, aku sangat berharap lewat kematian Tuhan Yesus, lewat kebangkitan Tuhan Yesus. Next, Tuhan tuh pengen, bukan hanya kita cuma diselamatkan tok, enggak. Enak wes kita diselamatkan, kita bisa masuk surga, tapi bisa jatuh di dalam dosa. Kalau kita tidak sungguh-sungguh menyimpan hidup kita ini suci, jalan dengan Tuhan, bisa jatuh. Tiba-tiba kita punya roh yang jahat, iri, sombong, benci, marah, dendam, ngeri nggak? Mencuri, bohong, itu harus dihancurkan. Tuhan ingin kita tidak ingin terima keselamatan itu kok, tapi Tuhan ingin kita itu taat kok. Selama di dunia itu taat kok, bersih, sabar, rendah hati, kasih, sukacita, ya, lemah lembut, sabar, penguasaan diri, harus bisa menguasai diri, ya. Bukan kalau keluar dari sekolah minggu, keluar dari gereja, kalau di gereja suci, begitu keluar dari gereja, lo hidupnya tidak karu-karuan, masih nonton film-film porno, masih ngomong-ngomong yang nggak jelek, ngomong-ngomong yang jelek mulutnya, ya, tidak bisa memilah-milah ini jelek apa enggak, masih tercatat dalam pergaulan yang jahat. Kalau itu sudah pergaulannya tidak benar, pergi. Jangan kira loh cuma anak laki-laki kok yang apa pergaulannya jahat. Anak perempuan bisa loh pergaulannya jahat. Ya, bisa kelompok-kelompokan, bisa apa? Saing-saingan, bisa rasan-rasan, ya. Anak-anak kecil bisa dosa, bisa. Ambek mama papanya tidak taat, sukanya marah, memberontak. Itu karena iblis ingin nyeret manusia masuk ke neraka. Tapi kalau Yesus pengennya semua masuk dalam surga yang mulia, ya. Sebab itu selama di dunia Tuhan sangat mengharapkan, sangat mengharapkan, ya. Begitu kita terima keselamatan itu, hidup taat. Apapun yang terjadi tetap taat. Enak gak enak tetap mau taat. Enak gak enak harus taat sama mama papa. Ya, jangan sampai kita menyimpan ke kanan dan ke kiri. Nanti ada percobaan hidup, ada masalah hidup, kemudian kata-kata kita sudah jelek. Ya, misalnya ada papa mama yang tiba-tiba bilang, wis, kita ini tidak ada makanan, tidak ada pendapatan, kerjaanku sudah tidak karuan, terus kita ngomongnya yang tidak baik, ya. Anak-anak bisa bilang sama papa mama, ayo kita doa, mau jadi berkat. Papa mama, ayo kita harap sama Tuhan. Indahnya kalau kita itu hidup taat. Nah itu Tuhan pengen, ya, apapun yang terjadi hidup kita selama di dunia, meskipun ada masalah yang besar, Tuhan berharap kita hidup tetap bersandar pada Tuhan. Seperti lagu tadi yang Om Mario nyanyikan yang terakhir, bersamamu aku mau berjalan, asal kita mau suci. Wah, ayo tante ngomong suci, tante sendiri juga belajar. Kalau di kantornya tante Dewi ada apa-apa segala macam yang nggak enak, tante Dewi belajar apa? Sabar, rendah hati. Kalau ada orang yang bersalah pada kita, memaafkan, mengampuni. Seperti Tuhan Yesus tadi, diolok-olok tidak karuan, tetap mengampuni. Ya, next, kita mengasihi Tuhan, ya. Jadi
Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, izinkan Yesus itu hidup di hati kita terus senantiasa. Izinkan Yesus itu boleh menuntun hidup kita. Kalau kita sudah mulai melenceng, hidup kita tidak benar, cepat-cepat anak-anak lurus lagi. Oh, aku sudah mulai sombong. Oh, aku sudah mulai benci. Oh, aku sudah mulai marah-marah. Aku nggak taat sama orang tua. Oh, aku sudah mulai pergaulanku nggak benar. Oh, pikiranku sudah jahat. Oh, tiba-tiba aku benci. Buang. Izinkan Yesus terus hidup di hati kita supaya kita tidak seperti itu. Next, kita harus belajar mengasihi Yesus ya anak, supaya kita ini kuat terus kuat. Kita harus belajar tadi apa? Hidup suci. Terus mau pikul salib, bukan seperti Yesus pikul salib. Tuhan Yesus sudah sendiri yang sudah pikul salib. Artinya kita pikul salib. Kalau ada hal yang jahat, ada dosa, pergi. Kalau ada orang yang nggak jujur, kita yang belajar jujur. Susah nggak jujur? Susah. Nah itu namanya pikul salib. Ya, ada anak-anak yang seneng mainan, ya nggak beribadah, jalan-jalan hari Minggu, keliling-keliling mall, ya hidupnya sia-sia. Tidak pergi gereja, waktunya pergi gereja tapi nggak pergi gereja. Tapi ada anak yang mau hidupnya mau ke gereja dulu. Bukan berarti kalau ke mall jalan-jalan nggak boleh, enggak. Tapi utamakan Tuhan dulu. Pikul salib dulu, ya, ibadah dulu, berdoa dulu, ya, dengarkan firman Tuhan dulu. Setia, ya, kepada Tuhan, ibadah pada Tuhan dulu, ya, datang pada Tuhan dulu. Baru kalian mau jalan-jalan boleh. Jangan sampai ditukar kesukaan dunia sama kesukaan surgawi, ya. Itu namanya pikul salib. Terus kita harus bersekutu seperti saat ini, ya. Kita bisa bersekutu sama-sama, ketemu sama teman, saudara seiman, saling menguatkan, bagaimana kabarnya, saling mendoakan. Sebab itu ya, om dan tante, guru-guru, suatu saat kita 1 minggu sekali atau apa, kalau tante Dewi pas bilang nggak ada pertemuan doa, boleh, kelasnya boleh diajak saling mendoakan, ya. Eli doakan Grace, gandengan tangan berdua, ya. Masalahmu apa gitu ya, Kenzo sama Heaven mungkin ya, salah satu dari satu kelas itu saling mendoakan, boleh ya. Jadi kalau kita supaya kuat, kita harus ada 7 KPR ini: suci, pikul salib, sekutu, ibadah, ya, doa, Alkitab, sering baca Alkitab firman Tuhan, juga mau melayani. Melayani apa tante? Seperti tadi, mau melayani jadi singer, memimpin pujian. Seperti kakak-kakak tadi sudah belajar melayani musik, melayani doa, mengasihi mama papa, itu sama dengan melayani. Ya, next. Kalau anak-anak semakin hidupnya benar di hadapan Tuhan, anak-anak semakin suci di hadapan Tuhan, itu indah. Itu tandanya anak-anak mengasihi Tuhan, ya. Kita mengasihi karena Allah itu lebih dahulu sudah mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19. Ingat-ingat ya. Ayatnya apa nih? 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi Allah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya. Next. Ini ayat terakhir. Tetapi bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati di kayu salib bahkan bangkit untuk kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau sangat baik. Siapakah kami Tuhan? Kami manusia. Kadang seringkali kami masih jatuh di dalam dosa. Tapi kami bersyukur kami boleh kenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Engkau selalu mengingatkan kepada kami supaya kami boleh hidup benar di hadapan Tuhan, selalu hidup suci di hadapan Tuhan. Mungkin kadang sulit bagi kami, tapi kami bersyukur Tuhan selalu mengingatkan kami. Kami rindu Tuhan, kami bersama-sama nanti sampai akhir hidup kami
Kami terus belajar rendah hati, belajar lemah lembut, belajar sabar, belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kami, belajar setia kepada Engkau ya Tuhan, setia beribadah, setia berdoa, setia melayani Engkau, setia Tuhan mengasihi orang lain, terlebih mengasihi papa mama kami, mengasihi saudara-saudara kami, orang-orang yang ada di sekitar kami, keluarga kami, juga dimanapun kami berada, teman-teman kami. Kiranya Tuhan tolong mampukan kami Tuhan untuk terus belajar mempertahankan keselamatan itu. Mampukan kami Tuhan untuk belajar terus hidup dipimpin oleh Tuhan sendiri. Berkati setiap anak-anakmu yang sudah datang hari ini. Berkati semua Tuhan, papa mama mereka. Apa yang menjadi masalah, problem dari keluarga anak-anak masing-masing ini Tuhan. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan jawab. Bahkan anak-anak ini boleh Tuhan menjadi berkat bagi keluarganya. Berkati sekolah mereka, berkati hidup mereka, pribadi mereka yang paling dalam. Tuhan jamah, Tuhan berkati. Kami hanya guru-guru, hanya ketemu hanya beberapa jam saja. Kami guru-guru hanya bisanya menolong mereka bersama mereka hanya beberapa jam. Tapi yang bisa menolong mereka adalah kuasa Roh Kudus yang menyertai dan melingkupi anak-anak di tempat ini. Juga papa mama mereka. Sayangi mereka Tuhan, berkati mereka senantiasa. Biarlah kasih-Mu, damai-Mu, sejahtera-Mu, sukacitamu, berkat-Mu melimpah untuk keluarga besar SM2 ini. Baik murid, orang tua maupun guru-guru. Kami serahkan mereka semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak yang mau diberkati, sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Untuk acara selanjutnya yaitu pengumuman